Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Agustin dari kelas 2C D3 Akuntansi, program studi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah database, yaitu membuat video tutorial dari mulai membuat tabel, uh, tabel desain, from desain, dan hingga memposting ke jurnal. Nah, langsung saja kita masuk ke membuka akses terlebih dahulu. Nah, untuk pertama kita ambil tabel desain, kita buat, kita membuat tabel COA terlebih dahulu, yang isinya account code, tipe datanya short text, account name, dan report. Nah, kita premedikikan di akun code, kita simpan dengan nama COA. Selanjutnya, kita buat tabel desain lagi, yang isinya yaitu ID, auto number, kita premedikikan, no jurnal, short text, account code, short text, debit dan kreditnya kita ubah namanya, tipe datanya menjadi number. Kita simpan eh, tabelnya dengan nama jurnal D. Selanjutnya kita create lagi tabel desain lagi. Kita buat di sini new journal, tanggal. Untuk tanggal ini tipe datanya kita ubah menjadi date atau time, dan keterangan. Kita promedikikan di non-jurnal dan kita simpan dengan nama tabel jurnal H. Setelah itu kita buat tabel lagi, isinya yaitu ID, kita ubah namanya, tipe datanya menjadi auto number, dan di sini account code, account name, debit dan kreditnya ubah tipe datanya menjadi number. Nah, kita eh, untuk yang tabel yang ini tidak perlu kita premedikikan, langsung simpan dengan nama TMP Jurnal D. Dan mau saja kita close ini terlebih dahulu. Nah, nah, di tabel COA ini kan belum ada nama, kode akunnya sama nama akunnya. Kita isi terlebih dahulu karena saya sudah pernah, eh, sudah ada datanya, kita salin saja untuk mempersingkat waktu. Kita copy. Kita yes.
Dan selanjutnya kita ambil create dan membuat form design. Klik header dan footer, from header dan footer, kita ambil label untuk membuat judulnya. Kita kasih namanya form data akun. Kita beri kita perbesar terlebih dahulu namanya, beri warna untuk supaya lebih jelas. Selanjutnya kita ke from design ini ambil text box. Copy 3 kali. Ubah namanya yang ini menjadi account code. Ini menjadi account name. Ini kita rubah juga menjadi report. Nah, yang unbound di account code ini kita ubah namanya di other menjadi txt code kode. Dan yang di akun name juga kita ubah di other menjadi txt name. Ini juga sama menjadi txt report. Selanjutnya kita klik kanan yang di unbound report, kita klik change to combo box, kita ke data, kita raw source-nya kita ubah menjadi value list dulu, dan di raw source-nya kita ketik nama akun tadi. Asset, liabilities, equities, source, COGS, dan expand. Kita oke kan. Setelah itu kita membuat tempat menyimpannya. Ambil yang button ini, letak di form footer. Kita cancel aja. Ubah namanya ini dulu menjadi simpan data. Dah ya, di ordernya juga kita ubah menjadi CMD simpan. Nah, kita klik kanan di sini, am, eh, klik kanan, ambil build event, pilih kode builder. Dan saja untuk mempersingkat waktu. Kita copy saja yang ini, Ctrl C, kita Ctrl V. Kita simpan namanya dengan nama F Jawa. Kita simpan, kita debug, kita compile. Nah, kalau tidak terjadi apa-apa, kita lanjut, kita view. Nah, sudah ada simpan akunnya dan ini juga sudah ada. Langsung saja coba kita hapus data di tabel COA ini satu untuk melihat apakah berhasil diposting. Kita delete aja satu akun 622 tadi ya guys. Eh, lanjut kita ke form COA. Tadi akunnya 22. 22 nama akunnya Wages Expand.
Kita masukkan reportnya expand. Coba kita simpan. Nah, katanya data sudah berhasil disimpan. Coba kita cek di COA tadi, apakah sudah muncul. Kita refresh dulu. Nah, udah muncul ya guys nih. Berarti berhasil. Selanjutnya kita ke create lagi, buat from design lagi untuk memposting jurnal nantinya. Kita klik from header and footer. Kita isi di from footer terlebih dahulu. Ambil label judulnya untuk judul. Kasih judulnya from jurnal umum. Kita perbesar dulu guys. Perbesar. Kasih warna. Dah, lanjut ke from design lagi. Ambil text box. Klik copy untuk 3 buah. Ubah namanya di sini menjadi no journal. Di sini tanggal. Di sini keterangan. Nah, yang unbound di no journal ini kita ubah juga di other namanya menjadi txt no journal. Ini juga sama menjadi txt tanggal. Ini juga sama kita ubah menjadi txt keterangan. Nah, di tanggal ini kita ubah formatnya menjadi medium date. Nah, selanjutnya kita lanjut di kolom detail ini. Nah, kita kan mau memposting jurnal. Nah, kita harus membuat form di dalam form dengan menggunakan subform atau subreport. Next, kita pilih TMP Journal D. Masukkan akun card, name, debit, dan kredit. Kita next, kita ubah namanya menjadi F Journal D. Dah, kita rapikan dulu yang ininya. Nah, selanjutnya kita klik kanan di account code change to combo box. Nah, di datanya ini kita ambil raw source-nya, yaitu COA. Enter. Selanjutnya kita ke event, pilih after update, dan kita memasukkan kodenya terlebih dahulu. Ini account name sama dengan the lookup. Code. Kita simpan. Oh, kita ubah namanya dulu, guys.
Kita ubah namanya menjadi jurnal D, jurnal H. Kita simpan, kita oke. Simpan, kita debug, kita compile. Nah, selanjutnya kita kembali ke form, ambil di format ini. Hmm, Kolom code-nya kita ubah menjadi 2. Kolom width-nya kita sat- kasih 1 cm, separator 5 cm untuk memperlihatkan nanti nama akun dan kode akunnya itu supaya lebih jelas. Dan di list width-nya kita ubah menjadi 6 cm. Selanjutnya kita simpan. Coba kita view terlebih dahulu. Nah, sudah muncul. Kita drag yang kita drag akun code ini di sebelum akun name. Coba kita linkkan apakah sudah ngelink. Nah, nama akunnya kan sudah muncul nih. Coba kita linkkan apakah langsung nama akunnya tersambung dengan kode akun. Nah, ternyata sudah tersambung. Kita kembali ke kita tutup ini dulu. Kita kembali ke desain view untuk membuat total debit dan kreditnya. Kita buat dulu di dalam subform ini. Ambil text box, copy, ubah namanya menjadi total debit, total kredit. Unbound-nya kita ubah namanya dulu menjadi T debit. Dan ini kita ubah juga menjadi T kredit. Selanjutnya kita masukkan rumusnya sama dengan sum dalam kurung debit. Oh, kurang kurungnya guys. Ini sama dengan sum dalam kurung kredit. Selanjutnya kita buat total debit dan kreditnya di form footer yang di bawah. Kita buat posting dulu, ambil button, cancel, ubah namanya, posting. Dan di sini juga kita ubah namanya menjadi CMD posting. Selanjutnya kita ambil text box, kita letak di sini. Kita copy, tarik dia ke sini. Hmm, kita ubah namanya menjadi total debit. Dan ini total kredit. Nah, di unbound-nya ini, di other-nya kita ubah namanya menjadi TXT debit. Dan ini kita ubah menjadi namanya TXT kredit. Kita masukkan rumusnya sama dengan F jurnal D tanda seru T debit. Ini juga sama dengan F jurnal D tanda seru T kredit.
Nah, setelah itu kita masukkan kode di posting ini. Kita klik kanan, build event, dan ambil kode builder. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita salin aja yang sudah ada dibuat sebelumnya. Kode yang sudah ada dibuat sebelumnya. Kita copy, kita masukkan ke sini. Kita paste. Simpan. Yes. Kita debug, kita compile. Nah, jika tidak terjadi masalah, kita lanjut lagi ke sini. Di sini kita, di sini kita ubah dulu formatnya menjadi standar untuk memunculkan nanti komanya, koma di total debit dan kredit. Ini juga sama, kita enter. Selanjutnya kita view lagi. Nah, sudah ada guys. Coba kita posting. Nah, katanya data belum lengkap. Mari kita lengkapi dulu. Misalnya Bank Loans. eh, JU 001, tanggalnya misalkan tanggal 2. Keterangannya hmm, misal saldo awal. Ini misal aja ya guys. Selanjutnya cash. Kita kasih cash. Misalkan 100.000. Kita misalkan 100.000. Nah, di sini kita buat misalnya 200. Nah, ini kan tidak balance nih. Coba kita posting. Apa yang muncul? Nah, jurnal belum balance. Berarti kita balancekan dulu, guys. Kita balancekan jadi 100.000 juga. Ini kita misalkan saja ya. Kita posting. Nah, jurnal berhasil diposting. Berarti kode yang kita masukkan itu benar. Coba kita cek, kita okekan, kita cek di jurnal D. Apakah sudah diposting? Nah, ini buktinya sudah diposting, guys. Jurnal H, ini nama jurnalnya, tanggalnya, keterangannya. Dan di sini sudah diposting. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita berhasil membuat dari tabel tabel desain, from desain hingga memposting ke jurnal. Um, Sekianlah tutorial yang dapat saya buat. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.